Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembahasan soal latihan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan, yaitu himpunan bagian dan operasi pada himpunan. Nah, sebelum kita memulai untuk membahas soal latihan tersebut, kita ulang kembali ya tentang himpunan bilangan. Yang pertama adalah himpunan bilangan bulat. Ya, terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, ini dia bilangan-bilangannya. Jadi, dari 0 ke kanan, ini semua bilangan positif. Dari 0 ke kiri, semua bilangan negatif. Ya. Kemudian bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli genap. Nah, bilangan asli genap berarti bilangan asli yang habis dibagi 2. Kita mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli kuadrat, yaitu bilangan asli yang dipangkatkan 2. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan seterusnya. Bilangan komposit, yaitu bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli kelipatan 3. Dimulai dari angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Ya, ini dan seterusnya. Oke. Nah, inilah beberapa himpunan bilangan yang hendaknya kamu bisa pahami ya. Nanti misalkan bilangan asli kelipatan 4, ya berarti dimulai dari 4, kemudian 8, 12, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal latihan materi himpunan bagian. Nah, ini soalnya yang pertama adalah diketahui A sama dengan himpunan 4 huruf pertama dalam alfabet. Nah, huruf pertama dalam alfabet adalah A, B, C, D. Jadi, anggota-anggota himpunan A adalah himpunan A, B, C, D. Kemudian banyak anggota himpunan A. Jadi, NA ya. Ini sama juga dengan kardinalitas. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, NA sama dengan 4. Banyak himpunan bagian dari himpunan A. Nah, banyak himpunan bagian itu 2 pangkat N. Karena N-nya 4, jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi sama dengan 16. Di sini diminta sebutkan. Kalau sebutkan ya berarti kita sebutkan satu persatu. Ada 16 ini apa saja? Yang namanya himpunan bagian itu himpunan kosong selalu menjadi himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi kita mulai dari himpunan kosong. Kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Nah, ini artinya adalah himpunan bagian dari A yang terdiri dari 1 anggota. Kalau ini himpunan bagian dari A yang tidak ada anggotanya. Ya. Terus kemudian himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, himpunan CD. Nah, ini adalah himpunan bagian dari A yang terdiri dari 2 anggota.
Kemudian kita lanjutkan lagi himpunan ABC, himpunan ABD, himpunan ACD, dan himpunan BCD. Ini adalah himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota. Kemudian yang terakhir adalah himpunan ABCD. Ini adalah himpunan bagian dari A yang terdiri dari 4 anggota. Jadi himpunan bagian dari A semuanya itu ada 16. Nah, 16 itu terdiri dari ini semua. Ada yang tidak ada anggotanya, ada yang anggotanya hanya 1, ada yang anggotanya 2, ada yang anggotanya 3, dan ada yang anggotanya 4. Oke, kita lanjut ke nomor 1D. Ada berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A yang terdiri dari 2 anggota? Nah, di sini sudah disebutkan semuanya. Berarti kita bisa lihat yang 2 anggota itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, diminta sebutkan. Berarti tinggal disebutkan AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Nah, kalau misalkan tidak ada soal yang C, berarti kita harus mencari dulu. Ya, mencari dulu yaitu dengan segitiga Pascal. Ini kita buat dulu seperti ini. Nah, diawali oleh 1, 1, 1, 1, 2, 1. Nah, 2 ini dari mana? Dari penjumlahan 1 ditambah 1 jadi 2. Ya, kemudian 1, 3, 3, 1. 3 ini dari mana? Dari 1 tambah 2. 3 ini dari mana? Dari 2 tambah 1. Begitu seterusnya. Kemudian ini 1, 4, 6, 4, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ya. Nah, ini adalah untuk yang N-nya sama dengan 0. Ini untuk yang N-nya sama dengan 1. Ini untuk N-nya sama dengan 2. Ini untuk N sama dengan 3. Dan ini untuk N sama dengan 4. Nah, di soal yang D itu kan N-nya sama dengan 4 kan? A, B, C, D. Jadi N-nya 4. Maka yang kita pakai yang ini. Nah, angka-angka ini menunjukkan apa? Ini yang menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari beberapa anggota. Ini adalah yang 0 anggota, yang tidak ada anggotanya. Ini yang terdiri dari 1 anggota. Ini yang terdiri dari 2 anggota. Ini terdiri dari 3 anggota. Dan ini terdiri dari 4 anggota. Nah, ini bisa kamu lihat, kamu sesuaikan. Apakah ini sesuai begitu ya dengan jawaban yang di 1C. Jadi coba kamu lihat nanti, benarkah yang tidak ada anggotanya ada 1? Benarkah yang anggotanya 1 ini ada 4? Benarkah yang anggotanya 2 ada 6? Benarkah yang anggotanya 3 ada 4? Benarkah yang anggotanya 4 ada 1? Gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah anggota himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi ada 6. Apa aja 6? Ini dia AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Ya. Nah, ini cara lain kalau kita tidak mau mencari satu persatu seperti ini. Misalkan yang ditanya hanya berapa banyaknya saja. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di soal nomor 2, di sini diketahui A sama dengan himpunan bilangan prima dari 5 sampai 15. Sebutkan anggota himpunan A, kemudian isi titik-titik di bawah ini dengan tanda anggota, bukan anggota, himpunan bagian, dan bukan himpunan bagian. Sehingga menjadi pernyataan yang bernilai benar. Karena A-nya belum dinyatakan dalam anggota, ya, maka ini harus dicari dulu anggota-anggotanya. Bilangan prima dari 5 sampai 15. Itu adalah 5, 7, 11, 13. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal lihat. 3, apakah anggota A? Tinggal dilihat, adakah 3 di sini? Tidak ada, berarti bukan anggota. Kemudian 7. Kita lihat, adakah 7 di sini? 7 ada, berarti 7 anggota himpunan A. Nah, kemudian yang C, 9. Kita lihat di sini 9 tidak ada, berarti 9 bukan anggota himpunan A. Sekarang yang 2D. 2D jawabannya adalah bukan anggota. Karena di sini 15 tidak ada di A ya, jadi 15 bukan anggota himpunan A. Yang E, himpunan kosong. Nah, ini ya. Yang A sampai D, yang jawabannya
diisinya oleh anggota dan bukan anggota. Karena di sini kan adalah anggota suatu himpunan. Sedangkan di sininya adalah suatu himpunan. Jadi lambang yang benar adalah kalau bukan anggota ya kalau anggota ya bukan anggota ya. Jadinya salah satu dari itu. Jadi tidak mungkin A sampai D itu jawabannya himpunan bagian dan bukan himpunan bagian. Ya, jadi harus anggota atau bukan anggota. Nah, berbeda dengan E sampai H. Di sini ini himpunan, 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 himpunan. Ini juga himpunan. Jadi yang dibandingkan himpunan dengan himpunan, maka tanda yang digunakan adalah himpunan bagian atau bukan himpunan bagian. Nah, kita lanjut ya ke yang E, ini himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan merupakan bagian dari semua himpunan. Jadi ini merupakan himpunan bagian. Kemudian himpunan 59. Di sini 5-nya ada tapi 9 tidak ada. Berarti bukan himpunan bagian. Yang G, 7, 15. Nah, 7-nya ada, 15-nya nggak ada. Berarti ini bukan himpunan bagian. Kemudian yang H, himpunan 5, 7, 11. 5, 7, 11. Semuanya ada di A. Maka kita katakan ini merupakan himpunan bagian dari A. Nomor 3. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut ini. Himpunan 24, himpunan bagian dari himpunan 246. Nah, 24 semuanya ada di sini, berarti benar. Kemudian himpunan 0, himpunan bagian bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli, adakah bilangan asli angka 0? Kan tidak ada ya, maka dikatakan salah. Ya, harusnya di sini bukan himpunan bagian. Kemudian yang C, himpunan bilangan kuadrat lebih dari 1. Nah, kita cari dulu bilangan kuadrat lebih dari 1 adalah 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, dan seterusnya. Nah, kita lihat apakah 4, 9, 16, 25 ada semua di sini. 4 ada, 9 ada, 16 ada, 25 ada. Nah, karena ada semua di sini, berarti di sini dikatakan himpunan bagian adalah benar. Oke, kita sekarang yang D, himpunan huruf vokal adalah himpunan bagian dari himpunan huruf konsonan. Kita lihat, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Huruf konsonan itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan seterusnya sampai Z. Adakah di situ A, I, U, E, O? Tentunya tidak ada. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Oke? Demikian untuk pembahasan soal latihan tentang himpunan bagian. Sekarang kita lanjutkan ke soal tentang operasi pada himpunan. Nomor 1. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7. Tentukan anggota-anggota A irisan B. Nah, A irisan B berarti anggotanya harus merupakan anggota A dan anggota B. Sekarang kita lihat yang sama. Di sini ada 1, di sini ada 1. Berarti 1 masuk. Di sini ada 3, di sini ada 3. Berarti 3 masuk. Di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti 5 masuk. Ya. Jadi A irisan B anggotanya adalah himpunan 1, 3, 5. Nomor 2. Diketahui M sama dengan himpunan A, B, C, D, E, E. Dan N sama dengan himpunan B, D, E, F. Tuliskan semua anggota persekutuan M dan N. Nah, persekutuan itu berarti irisan. Seperti yang nomor 1 tadi, irisan berarti harus ada di keduanya. Kita lihat A di sini ada tidak? Tidak ada. B ada tidak? Ada. Berarti B. Kemudian C di sini ada tidak? Di sini tidak ada. Berarti C tidak. Kemudian D di sini ada berarti D kita ambil. Kemudian E di sini ada E, berarti E kita ambil. Nah, di sini tidak ada F, di sini ada F, berarti F tidak kita ambil ya. Jadi yang merupakan irisannya adalah B, D, E. Tentukan anggota-anggota M gabung N. Nah, gabungan berarti anggota himpunannya harus merupakan anggota M atau N. Jadi secara mudahnya kita ambil saja semua M dan N dijadikan satu. Jadi A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Nah,
Adapun di sini B, D, E itu tidak usah kita tulis 2 kali. Jadi cukup 1 kali. Jadi kalau anggotanya sama, kita tulis 1 kali saja. Ya. Jadi M gabung N anggotanya adalah himpunan A, B, C, D, E, F. Kita lanjut ke nomor 3. M adalah himpunan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan cacah. Berarti bilangan cacah yang berada di sini ya, di antara 1 dan 4 ini. Karena di sini tidak ada sama dengan, berarti satunya tidak termasuk, tidak kita ambil. Kita mulai dari 2. Kemudian kita lanjutkan 3, kemudian 4. Nah, 4 kenapa kita ambil? Karena di sini ada tanda sama dengan, ya. Jadi anggota dari M adalah 2, 3, 4. Kemudian anggota dari N. Himpunannya sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5. Nah, di sini nolnya pakai sama dengan, berarti nolnya kita ambil. Kita ambil 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak, karena di sini tidak ada sama dengan. Tentukan M kurang N. Nah, M kurang N berarti itu adalah anggota M yang tidak ada di N. Sekarang kita lihat, 2 ada nggak di N? Ada. 3 ada nggak di N? Ada. 4 ada nggak di N? Ada. Berarti semua M ada di N. Berarti kan tidak ada yang tidak ada kan? Berarti di sini himpunan kosong ya. Anggota M yang tidak ada di N itu nggak ada. Berarti di sini himpunan kosong. Nomor 4, S sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 10, X anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 10 berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya harus kita masukkan karena di sini ada tanda sama dengan. Dan 10 juga bilangan cacah. Kemudian tuliskan anggota-anggota himpunan A. Y sama dengan kemudian yang B tuliskan anggota-anggota A. Nah, di sini A-nya ada sama dengan himpunan Y sedemikian hingga 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Y anggota bilangan cacah. Berarti dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Jadi 0 dan 5-nya sama-sama diambil. Nah, diminta A komplement. A komplement berarti yang bukan A, tetapi ada di semesta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada di A. Berarti yang bukan A yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Demikian pembahasan soal latihan materi operasi pada himpunan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.